أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersilaturahim, bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua insyaallah. Dan semoga apa yang akan kita pelajari, kita kaji malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat yang pertama, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Islam, menambah cinta kita kepada Allah yang memberikan banyak kemudahan dalam agamanya. Yang kedua, menambah amal soleh kita, menambah pahala kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam setiap salawat yang kita ucapkan, Allah melipat gandakannya untuk kita 10 kali lipat dengan rahmat, dengan kebaikan, dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak insyaallah. Seperti yang tadi disampaikan, ini mungkin edisi spesial gitu ya, edisi tentang fikih yang sangat aplikatif dalam keseharian gitu. Memang setelah memulai dengan akidah, setelah pondasinya dipupuk, dikuatkan, mudah-mudahan bab fikihnya juga punya pondasi yang kokoh. Jadi dalam sholat semua dikerjakan lillah. Dalam sholat semua dikerjakan karena Allah. Nah, tata caranya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim dalam beramal, dia punya dua patokan. Patokan yang pertama lillah dalam niatnya dan mencontoh Rasulullah dalam panduan teknisnya. Gitu. Kalau akidah kita lillah karena Allah, dalam fikihnya kita berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syahadatain kita sempurna dengan akidah dan dengan fikih. Gitu. Dengan akidah kita menyempurnakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan dengan mengkaji tata cara dalam beragama, mengkaji syariat, mengkaji contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, mudah-mudahan menyempurnakan syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini insya Allah tema kita tentang salat jamak dan qasar. Ya. Jadi bisa jamak saja, bisa qasar saja, atau bisa sekaligus jamak dan qasar. Ini sebetulnya jadi 3 tema begitu ya. Judulnya satu tapi aplikasinya bisa 3. Jamak saja, atau qasar saja, atau jamak dan qasar.
Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang benar, semua datang dari Allah. Yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya yang menyampaikannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-185 sebagai landasan dari tema kita. Bahwa jamak dan qasar itu salah satu bentuk kemudahan di dalam beragama. Allah itu menginginkan kita kemudahan. Dalam surat Al-Baqarah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Ini meleleh hati kita. Allah itu sebenarnya ingin kita itu mudah. Allah ingin kita itu tidak kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat ini sudah cukup untuk membuat kita berprasangka baik kepada Allah dengan semua peristiwa yang kita alami dalam keseharian. Allah pasti menginginkan kebaikan, Allah pasti menginginkan kemudahan. Keimananlah yang membuat kita percaya bahwa ayat ini akan jadi janji yang tidak akan diingkari oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Tidak mungkin Allah menciptakan untuk menelantarkan, diciptakan untuk dipersulit, diciptakan untuk dipojokkan, untuk dijelek-jelekan, untuk dihancurkan. Mustahil bagi Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menurunkan agama Islam. Agama Islam, Al-Quran, hadis, dan ajaran agama tujuannya untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk mempersulit. Salah satunya adalah syariat atau ajaran salat jamak dan qasar. Ya. Dianjurkan, disyariatkan, diadakan, dibolehkan karena Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Kemudian dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, Inna din yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Ini klop antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Dua-duanya sama-sama menegaskan bahwa beragama itu mudah. Berislam itu tidak susah. Inna dina yusrun. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang tasyaddud, ya, berusaha untuk bersikap keras dalam beragama, kecuali pasti akan dikalahkan oleh agama. Karena agama itu sebenarnya mudah dan memudahkan. Maka kata Nabi, fasaddidu, luruskanlah, kalibrasi. Ya. Jadi kalau kompas itu butuh kalibrasi setiap saat, pun demikian dengan kita dalam beragama, kita perlu mengkalibrasi. Apakah sudah sama dengan cara beragama yang Allah inginkan dan Rasul ajarkan, maka luruskanlah. Kalau misalnya sudah kelihatan menjauh dari agama, pasti akan mempersulit hidup di dunia. Luruskanlah, dekatilah. Makin mendekat dengan agama, maka makin memudahkan agama itu. Dan berilah kabar gembira. Saddidu, qaribu, abshiru. Karena agama ini mudah. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kalau memang agama itu mudah, kenapa di luar sana? Insya Allah di sini tidak, ya. Banyak yang beranggapan bahwa beragama itu susah, sulit begitu. Sholat tahajud itu susahnya bukan main, bangun tengah malam. Berjihad, mengorbankan harta bukan main, berinfak itu juga susah, ya. Untuk sholat berjamaah itu susah dan seterusnya. Kenapa dalam prakteknya sebagian
mungkin merasa bahwa beragama itu tidak seperti yang Allah sebutkan. Allah menyebut Allah inginkan kemudahan. Rasulullah menyebut agama ini mudah. Tapi sebagian mungkin dalam prakteknya merasa, kok susah ya? Gitu. Kok ribet ya? Kok nggak simpel ya? Kok kurang praktis ya? Nah, ini ada beberapa sebab. Kenapa sebagian yang Muslim, kita tidak bicara yang tidak Muslim ya. Biarkan kalau yang bukan Muslim mengatakan bahwa agama Islam itu ribet, terbelakang, kemudian mempersulit dan seterusnya. Ini Muslim yang merasa bahwa beragama itu susah begitu. Sehingga ada kontradiksi antara yang dirasakan aplikasi harian dengan yang Allah firmankan dan yang Rasul sabdakan. Di antara penyebabnya, yang pertama boleh jadi karena kurangnya informasi dalam agama, kurangnya ilmu dalam beragama. Jadi dengan tahu ilmu bahwa ada sholat jama', kita jadi lebih mudah untuk menjalankan sholat. Dengan tahu ilmunya bahwa ada namanya sholat qashar, insya Allah sholat kita jadi mudah. Jadi kita dapat pahala, tapi dengan kemudahan. Kita dapat pahala dengan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kita bisa dapat pahala, misalnya, ini karena kita tahu ilmunya, kita bisa dapat pahala meskipun kita mengerjakan amalan alternatifnya. Contoh, kita nggak bisa saum karena mungkin asam lambung dan seterusnya lah, alasannya mungkin banyak. Tapi kita tetap dapat pahala saum. Bagaimana caranya dapat pahala saum padahal kita nggak saum? Nah, pakai ilmu insya Allah jadi mudah. Caranya berikan makanan orang yang berbuka saum, insya Allah dapat pahalanya orang yang saum tadi. Kan itu ilmu membuat mudah dalam beragama. Saya kira bukan hanya dalam beragama ya, dalam segala hal kalau pakai ilmu itu jadi mudah. Bukankah mobil, motor, handphone memudahkan komunikasi, memudahkan transformasi, memudahkan menyebar informasi. Semua itu pakai ilmu. Kurangnya ilmu membuat sulit dalam beragama. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa beragama itu terasa sulit? Boleh jadi sebabnya karena yang diikuti adalah hawa nafsu pribadi. Tidak memiliki keinginan untuk mengikuti apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi pada akhirnya akan ada arahnya diametral begitu ya. Allah lurus, hawa nafsu belok kanan, belok kiri. Padahal kalau mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Islam, hawa nafsu itu bisa tersalurkan. Contoh, para sahabat itu kaget waktu Rasulullah menyampaikan dalam kemaluan itu ada sodakoh. Sampai kata para sahabat dalam senyumnya, ya Rasulullah, awayati ahaduna syahwatahu, wa huwa lahu fihi ajrun. Ya Rasulullah, kita menyalurkan syahwat, kita bisa dapat pahala ya Rasulullah. Kata Nabi, bukankah penyaluran syahwat di jalan yang haram jadi dosa? Maka kalau disalurkan di jalan yang halal, dia jadi pahala. Bahkan pahalanya pahala sodakoh. Jadi luar biasa, ya. Mengikuti ajaran Islam akan tersalurkan apa yang syahwat itu akan tersalurkan. Nah, yang berbahaya kalau mengikuti hawa nafsu dan tidak ingin menempatkan syahwatnya, jiwanya di jalan yang sudah Allah sediakan. Ini jalan yang bersih, tapi kita biarkan nafsu atau jiwa kita memilih jalan yang lain. Akhirnya merasa bahwa agama ini mempersulit. Yang mempersulit bukan agama, yang mempersulit adalah hawa nafsu manusia. Hawa nafsulah yang mempersulit. Agama itu mempermudah. Kurang ilmulah yang mempersulit. Agama itu mempermudah. Nah, yang ketiga, sebab beragama itu jadi sulit karena perbuatan dosa, karena kemaksiatan yang membuat dalam beragama itu jadi berat. Berbuat dosa
mata jadi berat untuk bangun sholat subuh. Kalau beristighfar, kalau bertaubat, kalau minta ampun, insya Allah mata jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan. Kalau kita naik ke atas gunung, kemudian bawa ransel yang isinya batu, ya, bawa ransel yang isinya batu, maka yang memperberat itu sebetulnya bukan bukan apa ya, apa yang kita bawa, beban yang kita bawa itulah yang memperberat perjalanan kita. Padahal ya bagi yang senang dengan naik gunung, gitu, ada sensasi tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri saat dia hiking, saat dia sampai ke puncaknya. Maksiat dan dosa itulah yang memperberat, yang mempersulit dalam beragama. Ini kurang lebih 3 sebab kenapa terjadi disparitas, jarak, jomplang antara firman Allah, sabda Rasulullah dengan yang dirasakan oleh sebagian manusia, gitu. Yang menyebabkan jarak itu semakin lebar karena tidak belajar, karena terus mengikuti hawa nafsu, dan karena tidak segera bertaubat, tidak segera beristighfar. Maka mudah-mudahan malam ini kita berikhtiar untuk mendapatkan janji dari Allah bahwa agama itu mudah. Ya, kita akan lihat bahwa ternyata semudah itu. Semudah itu kita bisa beribadah kepada Allah. Sudah mudah, dapat pahala. Kan itu enak luar biasa ya. Beribadah semudah tersenyum, seringan tersenyum. Kalau dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berangkat dari ayat dan hadis tadi, karena Allah itu sudah menjadikan agama Islam itu mudah, Rasulullah sudah menegaskan bahwa Islam itu agama yang mudah, yang harus kita waspadai adalah sikap yang ekstrim dalam beragama, atau bahasa Al-Qur'annya ghulu dalam beragama, yang tidak menampilkan ajaran Islam seperti yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran, yang tidak menampilkan ajaran Islam seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Kalau kata Allah, yuridu bikumul yusra. Dulu Rasulullah pernah marah ke para sahabat, ke sebagian sahabat. Ada sahabat yang sedang junub dan kepalanya terluka. Kemudian minta pendapat, ya. Apakah saya bisa tayamum? Karena kalau saya mandi, saya sedang junub, kalau saya mandi, saya khawatir lukanya semakin parah. Kata sahabat yang lain, kami tidak menemukan keringanan, kami tidak menemukan rukhsah. Anda tetap harus mandi, harus pakai air karena junub. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya sahabat yang terluka kepalanya tadi mandi, lukanya semakin parah dan akhirnya mati, meninggal dunia. Sampailah laporannya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, qatalu, qatalu, qatalahumullah. Mereka sudah membunuh saudaranya. Mereka sudah membunuh sahabat. Semoga Allah membalas mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku? Kenapa mereka tidak cari ilmu? Sungguh obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Gara-gara apa namanya? Tidak punya ilmu, akhirnya mempersulit, harus mandi dalam keadaan junub. Siapa yang jadi korban? Pasien. Pasien akhirnya meninggal dunia. Padahal dengan tayamum juga bisa. Dengan tayamum juga bisa. Ada yang mempersulit taubat. Rasulullah cerita di zaman Bani Israel ada pembunuh 99 orang. Kemudian saat dia ingin taubat, dia datang ke ahli ibadah, dia sampaikan keinginannya untuk taubat, tapi kata si ahli ibadah ini, dosamu terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ya, mempersulit untuk kembali kepada Allah. Akhirnya, apa yang terjadi? Kata si pembunuh tadi, kalau memang dosa saya sudah besar dan tidak bisa diterima taubatnya, sekalianlah tambah satu lagi. Akhirnya dia membunuh
ahli ibadah tadi. Lihat, gara-gara mempersulit orang lain untuk bertaubat, akhirnya ada yang jadi korban. Yang jadi korban nyawa. Dan yang mati, yang terbunuh, yang memberikan yang memberikan jawaban tadi. Kalau di kisah yang pertama yang jadi korban itu yang bertanya, sekarang yang jadi korban yang ditanya. Gitu. Maka berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, perlu kiranya mewaspadai sikap-sikap yang tidak menampilkan kemudahan ajaran Islam. Nah, mungkin dalam konteks jamak dan qasar ini, ya, ada syariatnya jamak dan qasar, maka harus dijauhi. Kalau misalnya sholat itu semuanya harus pada waktunya dan tidak boleh ada jamak, tidak boleh ada qasar. Nah, itu salah satu sikap yang harus dijauhi, harus dihindari. Tidak ada istilah jamak, tidak ada istilah qasar. Pokoknya sekarang kita kerjakan. Kalau lagi di mobil, kita harus sholat sekarang. Kalau lagi di pesawat, kita harus sholat sekarang. Dan sholatnya harus berdiri, harus berjamaah, imamnya pilot, kemudian muazinnya co-pilot misalnya, dan seterusnya begitu. Nah, ini ada beberapa gambaran sikap ekstrim dalam bab beragama itu seperti apa dalam beragama. Pertama, waspada kalau fanatik pada satu pendapat furu, ya, cabang. Kita akan membahas fikih, dan dalam bab fikih nanti kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama itu begitu beragam. Ya, maka dengan keragaman pendapat para ulama fikih, ya, jangan menolak pendapat yang lain karena fanatik pada satu pendapat. Mengambil satu pendapat boleh, tapi menolak pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang benar kecuali pendapat saya, ini termasuk sikap ekstrim. Ini yang harus kita garis bawahi sebelum kita masuk ke bab utama, ke materi utama. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Sholat tahajud itu sunnah. Mewajibkan sholat tahajud itu mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Nah, ini juga sikap yang tidak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tempatnya dia wajib, maka wajib. Kalau tempatnya dia sunnah, ya sunnah. Gitu. Meskipun, nah, poin yang kedua ini nanti akan kembali ke poin yang pertama. Ada masanya, ada kalanya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya sudah, berarti kita tetap bertoleransi dengan pendapat tadi. Yang ketiga, termasuk dalam sikap ekstrim dalam beragama, saat memberikan pesan, saat mensosialisasikan, atau istilah sekarang apa, berdakwah gitu ya. Saat mensosialisasikan atau mendakwahkan sesuatu, tidak disampaikan secara bertahap. Orang baru masuk Islam langsung dikasih tahu, Anda ini harus berjihad, Anda ini harus hafal 30 juz, Anda ini harus salat tahajud, Anda ini harus begini, harus begini. Itu namanya sikap ekstrim. Bertahap, sedikit demi sedikit. Karena manusia terbaik, sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau beragama, Allah menurunkan agama ini setahap demi setahap. Sedikit demi sedikit ke para sahabat generasi terbaik. Tidak langsung Al-Quran 30 juz, sok amalkeun sadayana, kerjakan semuanya. Sedikit sedikit. Bapak Ibu, dalam bab salat, ya. Dulu salat itu, kata Siti Aisyah dalam hadis yang sahih, dulu salat itu awalnya pagi dan sore. Pagi dan sore. Kemudian setelah Isra Mi'raj, akhirnya 5 waktu. Tapi sholatnya semua dua-dua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dua-dua. Kemudian setelah itu, kata Siti Aisyah, bertahap. Yang 2, zuhur, asar, dan isya, itu jadi 4. Jadi 4. Maghrib 3, kemudian subuh tetap 2. Adapun kalau sedang perjalanan, maka dia bisa diringkas. Dalam mengharamkan khamr, Allah tidak langsung sekaligus. Dalam mengharamkan riba, Allah tidak langsung sekaligus. Bertahap. Yang keempat,
Nah, ini fadhan ghalidhal qalbi, sikapnya kasar dan keras hatinya, bahwa mensosialisasikan agama, menyampaikan pesan dalam beragama itu menampilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, waspada dengan suudzon kepada saudara kita yang beriman, ya. Saudara kita yang beriman. Kemudian yang terakhir, berhati-hati saat mengkafirkan sesama muslim. Kehati-hatian itu yang paling penting. Bukan berarti tidak menyebut kafir orang yang kafir, tidak. Tapi berhati-hati kalau muslim kemudian disebut kafir. Nah, bismillah, kita mulai masuk ke bab salatnya. Kita berusaha mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar menampilkan kemudahan ajaran Islam, khususnya dalam bab salat jamaah dan salat qashar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama, salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya. Mauquta itu artinya ditentukan waktunya. Kitaban mauquta, fardu yang telah ditentukan waktunya. Memang saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surat ini, diajarkan oleh Jibril tentang waktunya. Saat itu belum menggunakan jam, ya. Tidak ada istilah subuh, wahai Muhammad, jam 4:30 sampai jam 6. Zuhur jam 12:04 sampai jam 3:15. Tidak begitu. Tapi yang diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disosialisasikan oleh Nabi kepada sahabat, waktu yang memang bisa disaksikan oleh seluruh manusia di berbagai tempat, yaitu matahari. Jadi Allah membuat ikatan ibadah kita dengan alam sekitar kita. Dengan alam sekitar. Dalam waktu sholat, ikatan kita dengan matahari. Bukan menyembah matahari, tapi maukutanya, penentuan waktu sholatnya itu dengan matahari. Kalau sudah nampak cahaya fajar yang melintang, bukan yang membujur, ya, yang melintang, maka sudah masuk waktu subuh. Kalau matahari sudah terbit, maka sudah habis waktu subuh. Kalau bayangan matahari tentunya bukan bayangan dari lampu, kalau bayangan matahari sudah bergeser arahnya, yang tadinya di atas kepala kemudian bergeser arahnya, maka sudah masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur bukan bayangan hilang, tapi bayangan sudah mulai bergeser. Kalau bayangan sudah sepanjang bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Kalau matahari sudah terbenam, maka sudah masuk waktu maghrib. Kalau semburat merah di langit sudah hilang, maka sudah masuk waktu isya. Jadi kita mauquta pada awalnya mengikat muslim dengan alam. Ya, jadi seorang muslim itu sebenarnya seorang yang yang tidak bisa lepas dari alam semesta, tidak bisa lepas dari alam sekitar. Ibadahnya itu terikat dengan alam. Penentuan waktunya selalu terikat dengan alam, dengan bulan, dengan hilal, atau dengan matahari. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dalam pelaksanaan salat yang terkait dengan penentuan waktu ini, kemudian para ulama menjabarkan, membuat kategori, mengklasifikasikan pelaksanaan salat berdasarkan waktunya. Nah, salat berdasarkan waktu pelaksanaan tadi, ini kita masih muqaddimah sebelum masuk ke jamak, ya. Salat berdasarkan waktu pelaksanaan setidaknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada salat ada. Yang kedua, ada salat i'adah. Yang ketiga, ada salat qadha. Yang keempat,
ada sholat jamaah. Nah, masuk nanti ke jamaah di yang keempat. Apa itu ada? Melaksanakan sholat pada waktunya. Dulu di sekolah mungkin kita diajarkan melafazkan niat. Ya, terlepas dari apakah niat itu harus dilafazkan atau cukup dalam hati. Redaksi yang apa? Salah satu kalimat yang muncul di redaksi niat, misalnya contoh, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Nah, kalimat adaan artinya saya melaksanakan sholat memang pada waktunya. Ini sholat zuhur dan ini waktu zuhur, maka saya melaksanakannya secara ada. Ada, A-nya ada dua, ya. Ada itu melaksanakan sholat pada waktunya. Baik di awal, di tengah, atau di akhir selama belum masuk waktu sholat berikutnya atau selama belum berakhir waktu sholatnya. Yang kedua, i'adah. I'adah artinya mengulang sholat yang sudah dikerjakan tapi masih pada waktunya. Contoh misalnya begini. Saya sudah sholat zuhur di masjid. Berjamaah. Syaratnya harus berjamaah. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata istri belum sholat. Akhirnya kata istri, sholat lagi lah. Biar dapat pahala berjamaah. Maka boleh mengulang sholat pada waktunya yang sudah dikerjakan dengan catatan sholatnya sama-sama berjamaah. Tapi jamaahnya beda. Jamaah pertama di masjid, jamaah kedua di rumah. Contoh, kita sudah sholat di masjid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba ada orang yang baru datang ke masjid sendirian. Dia celingak-celinguk, kok nggak ada yang masbuk ini, kok nggak ada yang datang lagi, saya cuma sholat sendirian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kalau ada orang yang datang ke masjid sendirian dan jamaah sudah selesai, boleh kita menemani sholat orang tadi, berjamaah dengan orang tadi, baik kita makmum atau kita imam, mengulang sholat, ya. Dan pahalanya sunnah. Yang tadi dapat pahala, mengulang juga dapat pahala. Ini sholat i'adah dengan catatan jamaahnya berbeda. Jadi bukan jamaah yang sama. Ini sudah sholat jamaah, ayo kita ulang sekali lagi. Enggak begitu ya. Dengan jamaah yang berbeda. Nah, i'adah sholat ini misalnya akan sangat memudahkan kalau di satu tempat, misalnya ada masjid yang terbatas ukurannya, dan tidak ada orang yang bisa menjadi imam, tidak ada yang bagus bacaan Qur'annya, hanya ada satu imam ratibnya. Dia sudah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tapi rombongan jamaah berikutnya datang lagi. Biasanya di musola mall misalnya, di masjid mall. Jamaah pertama sudah bubar, datang jamaah yang kedua. Silahkan jadi imam. Enggak, saya enggak pede. Silahkan jadi imam. Enggak pede. Di situ ada imam rotib, imam tetapnya. Silahkan jadi imam. Enggak. Nah, imam tetapnya boleh, bukan harus ya. Boleh kalau dia mau mengulang kembali sholat yang sudah dia lakukan, diulang dengan jamaah yang berbeda. Asal pada waktunya. Ini namanya sholat i'adah. Yang ketiga, ada sholat qadha. Sholat qadha itu mengerjakan sholat yang tertinggal dan dikerjakan di waktu berikutnya. Bukan di waktu sebelumnya, tapi di waktu berikutnya. Atau setelah lewat waktunya. Gitu ya. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh kemudian kita ketiduran, bangun-bangun jam 7. Waktu subuh sudah lewat. Maka sholat subuh jam 7 itu namanya sholat subuh qadha. Sholat zuhur kita tidur siang, bangun-bangun sore jam 4. Maka sholat zuhur jam 4 itu namanya sholat qadha. Meskipun setelah sholat zuhur
kita lanjut sholat asar. Nah, ini titik perbedaannya dengan sholat jamak. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Apa bedanya sholat qadha dengan sholat jamak? Saya tidur siang misalnya. Tidur siang sebelum zuhur jam 11. Karena capek, baru bangun jam 4. Akhirnya sholat zuhur ketinggalan. Saya akhirnya sholat zuhur di waktu asar, dan setelah zuhur, saya langsung sholat asar. Nah, sholat zuhur yang saya lakukan ini sholat qadha atau sholat jamak. Disinilah kita harus membedakan mana yang qadha, mana yang jamak. Mungkin sekilas secara zahir tidak ada perbedaan. Oh, kayaknya dia lagi jamak begitu, padahal dia qadha sebenarnya. Karena setelah zuhur langsung asar. Atau misalnya saya sedang musafir. Saya musafir. Kita pulang kerja. Kita pulang kerja dari kantor sampai ke rumah, misalnya pulang kerja jam 5, Bapak Ibu ya. Pulang kerja jam 5. Di jalan ternyata macet. Macetnya itu di jembatan Pasupati. Mau turun, tidak ada tempat sholat, mau lanjut juga kena macet begitu. Akhirnya maju mundur kena, nggak bisa bergerak. Berangkat jam 5, sudah jam 6 masuk waktu maghrib, kita nggak bisa sholat karena kita sedang driving, begitu, khawatir maju dan seterusnya. Kita akhirnya niat. Nah, nantilah saya akan sholatnya di rumah. Saya akan sholat di rumah. Sampai ke rumah, kita kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Pertanyaannya, apakah maghrib yang terlewat tadi bisa dihitung jamak atau hitungannya qadha? Karena sama-sama terlewat, karena sama-sama tidak dilakukan pada waktunya, karena setelah sholat maghrib sama-sama lanjut dengan sholat isya begitu. Nah, mana yang qadha, mana yang jamak? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau qadha membayar sholat yang terlewat dari waktunya, kalau jamak memang mengumpulkan sengaja dua sholat pada satu waktu. Jadi apa titik perbedaannya? Yang satu sengaja dikumpulkan pada satu waktu, sementara kalau qadha ya dia nggak niat sebetulnya, cuman sudah kelewat, akhirnya dia kerjakan di waktu berikutnya. Adaun, i'adatun, qadha'un, jam'un. Kenapa qasar tidak kita masukkan di sini? Karena qasar bukan termasuk pembagian sholat berdasarkan waktu. Qasar itu lebih ke cara dalam sholatnya dilakukan dengan meringkas, ya, yang tadinya 4 jadi 2. Makna jamak dan qasar. Secara bahasa, jamak itu artinya mengumpulkan sesuatu. Dinamakan sholat jamaah karena kita mengumpulkan orang di satu tempat. Jadilah jamaah. Kenapa hubungan suami istri di dalam bahasa Arab disebut jima'? Disebut jima' karena bersatu, dikumpulkan antara suami dengan istri ya bersama gitu. Jam'un. Kenapa dinamakan sholat Jum'ah? Karena sholat Jumat adalah sholat yang mengumpulkan semua orang di satu masjid. Kenapa dinamakan masjid jami'? Ini unsur hurufnya semua sama. Jama', jamaah, jum'ah, jima', jum'ah, dan seterusnya. Kenapa disebut masjid jami'? Karena masjid jami' masjid yang mengumpulkan banyak orang. Dinamakan jami'. Secara bahasa, jama' artinya mengumpulkan sesuatu. Yang namanya mengumpulkan, itu ada unsur kesengajaan. Memang pengen dikumpulkan. Gitu. Memang ingin dibarengkan. Ada niat di sana, ada kesengajaan di sana. Nah, secara istilah, jamak itu sengaja mengumpulkan sholat zuhur dan asar
atau maghrib dan isya dalam satu waktu. Boleh asarnya di zuhur atau zuhurnya di asar. Boleh maghribnya di isya atau isyanya di maghrib. Adapun teknisnya, syaratnya, pelaksanaannya nanti kita akan bahas. Nah, jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak ada dua. Ada jamak yang didahulukan, asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib. Kalau takhir, sebaliknya. Zuhur ditunda, diniatkan, bukan ditunda. Zuhur diniatkan. Kalau ditunda nanti jadi qadha. Ya. Zuhur sengaja diniatkan untuk dikerjakan di waktu asar, maghrib sengaja diniatkan untuk dikerjakan di waktu isya. Ini bab niat, ini bab penting. Karena nanti bisa mengubah hukum. Bisa mengubah status sholatnya dari qadha dan jamak. Adapun qasar, Bapak Ibu, secara bahasa qasar itu artinya merangkum, meringkas, ya, memperpendek. Qasar. Dan secara istilah meringkas sholat yang rokaatnya 4 jadi 2. Tolong digarisbawahi yang 4 saja. Yang 2 tidak bisa jadi 1, yang 3 tidak bisa jadi 1,5. Ya, hanya yang 4. Jadi yang bisa diqasar itu hanya zuhur, asar, dan isya. Bisa jamak saja, bisa qasar saja, atau jamak sekaligus dengan qasar. Kita akan mulai dengan jamak karena qasar itu syaratnya cuma satu. Qasar itu hanya boleh dilakukan dalam safar, ya. Sementara jamak penyebabnya itu ada beragam. Sebab boleh jamak ada beragam. Sebab boleh qasar cuma satu, safar. Jadi kita akan dahulukan jamaknya, kemudian setelah itu kita lanjut dengan qasarnya insya Allah. Semoga waktunya mencukupi. Pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saya mencoba fokus dengan mazhab yang banyak digunakan oleh kita di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, memang yang disebutkan oleh para ulamanya ada 3, dan 2 yang memang ini dikerjakan oleh orang-orang tertentu, jamaah haji. Adapun selain yang 3, poin 1, poin 2, poin 3, begitu, di luar ini nanti dikiaskan, dianalogikan. Adapun di mazhab lain, seperti di mazhab Maliki, begitu, sebab-sebabnya ada tambahan. Bahkan dalam mazhab Hambali, Rasulullah SAW, ini dalilnya, Rasulullah pernah menjamak sholat, padahal tidak ada hujan, padahal tidak sakit, begitu. Padahal Rasulullah tidak terlihat seperti ada uzur seperti yang lainnya, tapi Nabi menjamak sholat. Kata Abdullah bin Abbas, untuk meringankan umatnya. Nah, ini nanti perlu dirinci lagi supaya memang ajaran Islam itu mudah, tapi jangan kemudian menyepelekan, jangan kemudian intinya kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersikap proporsional. Ya. Yang pertama, kapan sholat jamak itu dibolehkan? Dalam mazhab Syafi'i, boleh menjamak sholat kalau kita dalam perjalanan. Ini poin pertama, dalam perjalanan. Safar, ya. Baik perjalanannya itu memang jalan kaki, atau yang jalan itu ontanya, atau yang jalan itu rodanya, atau yang hari ini mungkin tidak jalan ini mah, tapi mengudara gitu. Sama ya, perjalanan. Yang kedua, kata kuncinya perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah. Apa maksudnya perjalanan yang mubah? Bapak Ibu, ada orang yang pergi ke luar negeri tujuannya untuk main judi.
Misalnya, ada orang yang pergi ke mana? Ke pulau A, tujuannya dia ingin cuci mata dalam tanda petik. Ada orang yang pergi ke satu negeri tujuannya ingin, nauzubillah min dzalik, berbuat zina. Ada orang yang pergi ke satu tempat tujuannya untuk bertemu dengan selingkuhannya. Ada orang yang pergi ke satu tempat tujuannya untuk macam-macam lah. Nah, tidak semua perjalanan dalam madhab Syafi'i, tidak semua perjalanan boleh sholatnya itu dijamak. Mungkin muncul pertanyaan begini, memang ada ya Ustadz ya, orang yang melakukan perjalanan maksiat, tapi masih sholat. Ya STMJ mah masih mungkin terjadi gitu ya. Dia tetap pengen sholat, sholat terus, maksiat jalan. Adalah madhab Syafi'i yang dibolehkan jamak hanya yang melakukan perjalanan mubah atau ke atas, sunnah atau wajib. Adapun yang haram, ya perjalanan yang tujuannya untuk berbuat dosa, perjalanan yang tujuannya untuk berbuat maksiat, perjalanannya untuk memberi mudarat ke orang lain, perjalanannya untuk melukai orang lain, maka tidak boleh. Tidak boleh jamak. Apa contohnya perjalanan mubah? Bapak Ibu pergi ke Jakarta untuk operasi. Kita pergi ke Jogja untuk silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi itu masuknya ke sunnah bahkan. Kalau yang wajib misalnya kita diundang. Karena memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Kita eh, pergi haji untuk yang pertama kalinya. Nah, pergi haji untuk yang pertama itu hukumnya wajib. Nah, di perjalanan yang mubah boleh, ya, boleh kita melakukan jamak. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Ini madhab Syafi'i. Di madhab Hanafi, perlu kita ketahui bahwa ulama di mazhab Hanafi, mereka mengatakan jamak itu ada, tapi suri. Jamaknya jamak suri. Gitu. Kalau mati ada istilah mati suri. Kelihatan mati padahal nggak mati. Mati suri. Dalam urusan jamak, mazhab Hanafi mereka menyebut jamaknya jamak suri. Apa itu jamak suri? Kelihatan kayak jamak padahal bukan jamak. Secara zahir seperti yang mengumpulkan dua sholat padahal tidak. Bagaimana bentuknya? Di mazhab Hanafi, kalau zuhur mau dijamak, maka dikerjakannya di waktu terakhir sebelum azan asar. Dan sholat asarnya dikerjakan di awal waktu setelah masuk waktu asar. Itu di mazhab Hanafi. Jadi, apa istilahnya? Kalau istilah Sunda, saya lupa istilah Sundanya ya. Jadi, sengaja melakukan sholat zuhur, disebutlah misalnya sholat zuhur itu 7 menit. Sengaja melakukan sholat zuhur di 7 menit terakhir, kemudian masuk waktu asar dan melakukan sholat asar di awal waktu. Itulah definisi jamak menurut mazhab Hanafi. Saya mau sholat jamak. Bagaimana cara sholat jamak di mazhab Hanafi? Sholat maghribnya dikerjakan di akhir waktu dan sholat isyanya dikerjakan di awal waktu. Itulah namanya jamak. Jamak suri. Nampak jamak padahal ya bukan benar-benar jamak begitu. Karena zuhurnya masih dikerjakan pada waktunya, asarnya masih dikerjakan pada waktunya. Maghribnya dikerjakan pada waktunya, isyanya juga dikerjakan pada waktunya. Ini yang pertama, boleh melakukan jamak kalau kita dalam perjalanan yang mubah. Yang mubah. Jalan-jalan, traveling, hiking, naik ke atas gunung. Apakah mubah atau haram? Ini kalau niat dalam perjalanan travelingnya
sudah diniatkan sebelum berangkat itu akan berbuat dosa, bermaksiat, ini itu, maka tidak boleh jamak. Dan kalau dijamak, sholatnya jadi tidak sah. Jamaknya tidak sah. Jamaknya jadi tidak sah. Contoh misalnya begini. Ada orang mau pergi ke pulau tertentu, sengaja tujuannya untuk melihat yang dilarang oleh Allah. Dia berangkat ke pulau ini, kemudian karena masih ingat sholat, dia mau sholat. Nanti saya mau sholat di waktu asar. Sholat zuhurnya saya akan kerjakan di waktu asar. Dia sholat zuhur di waktu asar, maka jamaknya tidak sah. Artinya, sholat zuhurnya itu kelewat. Sholat asarnya sah insya Allah. Jadi yang tidak sah itu bukan sholatnya, tapi jamaknya. Jamaknya itu yang tidak sah. Ini terkait dengan perjalanan. Ya. Yang kedua, nah ini mungkin salah satu ilmu yang langka dipraktekkan. Langka dipraktekkan. Hujan deras. Kalau terjadi hujan deras. Nanti ada syaratnya ya. Syarat bagaimana melakukan jamak kalau sedang hujan. Dan hujannya harus deras. Karena kalau hujan rintik-rintik gerimis seperti hari ini mungkin curut, kemudian berhenti, hujan, ayo kita jamak. Nggak boleh. Dan catatannya kalau sedang hujan deras, kategori deras itu kalau kepala harus ditutup, kalau kaki harus diangkat, bahkan apalagi kalau alas kaki harus dilepas. Gitu. Disebut deras. Hujan deras, maka boleh jamak takdim saja. Zuhur, ternyata hujan deras. Pas salam, ternyata masih hujan deras. Akhirnya kita sholat asar di waktu zuhur. Boleh? Boleh. Dosa? Tidak. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Pernah terjadi. Inilah indahnya ilmu memudahkan kita dalam beribadah. Maghrib misalnya, kita datang ke masjid. Nanti ada syarat-syarat dan ketentuannya, SKB. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kita datang ke masjid sholat. Maghrib, berjamaah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat maghrib, ternyata turun hujan deras. Deras sekali. Ruku, sujud, selesai rokaat yang terakhir, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan deras. Atau pas takbiratul ihram hujan, pas rokaat kedua berhenti, pas rokaat ketiga hujan lagi. Gitu. Intinya pas takbiratul ihram hujan, pas tahiyat hujan, maka boleh lanjut setelah maghrib dengan sholat isya. Ini kan rasa-rasanya ya, setidaknya di lingkungan saya mungkin. Ini juga jarang dilakukan. Pertama memang karena hujannya juga sekarang jarang, begitu. Yang kedua, ya memang jarang dilakukan saja. Yang ketiga, orang yang sakit atau yang berinteraksi dengan orang yang sakit. Ini mungkin relevan dengan Bapak dan Ibu. Orang yang sakit ini boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kalau dalam hujan, hanya boleh jamak takdim saja. Jadi tidak ada ceritanya hujan, kayaklah sholat duhurna dikaasarkeun. Wah hujan nih, nantilah sholat maghribnya dikaisyakeun. Gitu. Tidak, nggak boleh. Hanya untuk jamak takdim. Hujan deras hanya untuk jamak. Karena boleh jadi begini. Wah hujan deras nih, nantilah sholat maghrib ke isya. Ternyata baru 6:30. Hujan sudah berhenti. Gitu. Sudahlah nanggung teruskan ke isya. Sudah kagok niat. Itu tidak terjadi. Jangan terjadi. Hujan deras yang dibolehkan jamak takdim. Sakit boleh jamak takdim,
boleh jamak takhir. Bahkan bagi seorang dokter, sangat dianjurkan juga untuk menyampaikan kepada pasien. Kalau memang tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu, niatkan untuk jamak takhir. Atau karena nanti mau operasi, segerakan sholatnya sekarang. Boleh dua-duanya, takdim atau takhir bagi yang sakit. Termasuk bagi yang berinteraksi dengan orang sakitnya, yang menolong orang sakitnya. Yang keempat, saat di Arafah, saat kita wukuf, tanggal 9 Zulhijjah, maka dianjurkan dalam madhab Syafi'i untuk jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur. Ya, asarnya ditarik ke zuhur. Baik untuk orang Mekah. Misalnya saya mahasiswa Mekah, saya hajian di Arafah, jarak antara asrama itu seberang-seberangan dengan padang Arafah. Ya, kampus itu seberang-seberangan dengan padang Arafah. Meskipun saya orang situ, meskipun saya mukim di sana, meskipun saya tinggal untuk kuliah di sana, tapi kalau sedang haji di Arafah, sunnah untuk jamak takdim. Asarnya ditarik ke zuhur. Ini di Arafah. Yang kelima, kalau sedang di Muzdalifah. Selesai kita wukuf di Arafah tanggal 9, masuk waktu maghrib, kita bergerak ke Muzdalifah. Maghribnya itu diniatkan. Nanti maghribnya setelah sampai di Muzdalifah. Nah, sholat jamak takhir, maghrib ditarik ke isya saat sedang haji. Tolong digarisbawahi, saat sedang haji. Karena kalau saat misalnya sedang city tour, kita sedang umroh, city tour. Ternyata pas city tour, kebagian berangkat city tournya jam 9 misalnya. Pas sampai di Padang Arafah, ini karena lama ngantri rame, akhirnya kita ya sudahlah, sholat zuhurnya di Padang Arafah. Oh, ini kan kita sedang di Arafah, ya kita sekalian jamak takdim saja misalnya. Ya lain cerita kalau bagi musafir. Ini bagi penduduk Mekah misalnya, jamak takdim bukan karena sedang di Arafahnya, tapi karena sedang berhaji dan di wukuf di Arafah. Sedang berhaji dan mabit di Muzdalifah. Maka sunnahnya jamak takhir, isya'nya ditarik ke maghrib. Ini penyebab sholat jamak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di mazhab Hambali, ada hadis yang digunakan lebih lebih banyak penyebabnya. Contoh misalnya begini. Di negara yang musim panasnya panjang, ya, musim panasnya panjang, malamnya pendek, bolehkah menjamak sholat isya ditakdim di maghrib supaya malam harinya bisa cukup untuk istirahat dan subuhnya bisa bangun. Karena subuhnya juga atau durasi tidurnya itu pendek karena siangnya kepanjangan, siangnya panjang. Bolehkah menjamak takdim isya ditarik ke maghrib? Karena kalau mengerjakan sholat isya pada waktunya harus menunggu, bahkan bisa ngantuk, bahkan bisa kebablasan, bahkan bisa kelewatan, begitu. Dan tidak sholat tepat pada waktunya. Akhirnya qadha, kelewatan, dan seterusnya. Bolehkah menarik isya sholat di waktu maghrib? Ini ada fatwa para ulama yang tinggal di Eropa, atau ulama yang memberikan fatwa kepada orang yang tinggal di musim panas yang panjang, boleh menjamak sholat isya ditarik ke maghrib. Meskipun mereka tidak dalam perjalanan, meskipun kondisinya tidak hujan deras karena musim panas, meskipun mereka tidak sedang sakit. Jadi ada kondisi-kondisi yang seperti tadi, begitu ya, diringankan, dimudahkan. Dalilnya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah melakukan jamak, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan juga karena sedang safar. Ternyata aplikasinya seperti tadi. Nah, contoh misalnya begini. Ustadz, kalau macet gimana pulang kantor? Macet di jalan. Gitu. Macet di jalan. Bolehkah niat jamak? Bolehkah niat jamak? Boleh. Nanti syarat-syarat jamak takhir kita akan sampaikan. Ya, syarat-syarat jamak takhir atau jamak takdim kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal berikutnya syaratnya. Saat kita mau jamak takdim, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penting untuk sholat tertib sesuai dengan urutan waktu. Kalau mau jamak takdim, maka zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau dibalik? Misal, niatnya jamak takdim, tapi pas sholat dalam hati atau ada yang melafazkan, saya niat sholat asar. Setelah sholat asar, saya niat sholat zuhur. Mana yang sah sholatnya? Karena tertib sesuai urutan itu jadi syarat, maka sholat asarnya itu jadi tidak sah. Yang tetap sah adalah sholat zuhurnya. Kenapa yang zuhur tetap sah? Karena sholat zuhur dikerjakan masih pada waktunya. Sholat asar tidak sah. Kenapa? Karena sholat asar dikerjakan tidak tertib sesuai dengan urutannya. Jadi yang harus diulangi adalah asarnya. Nah, zuhurnya sudah tetap. Begitu. Zuhurnya sudah tetap. Ini yang pertama. Tertib sesuai urutan. Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Kalau takdim. Karena kalau takhir, kalau dikerjakan di waktu yang kedua, masalah tertib ini jadi masalah yang khilafiyah nanti. Masalah tertib ini jadi masalah yang lebih fleksibel, lebih longgar. Ustadz, saya pengen jamak takhir. Zuhur dulu atau asar dulu ya? Kalau jamak takhir, boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Tapi yang lebih utama, tetap sesuai dengan urutannya. Tetap sesuai dengan urutannya. Ustadz, saya pengen jamak takhir maghrib dulu atau isya dulu ya? Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Tapi yang lebih utama, maghrib dulu. Tetap tertib sesuai dengan urutannya. Itu kalau takhir. Kalau takdim, tetap tertib sesuai urutan. Nah, yang kedua, penting untuk punya niat. Penting untuk punya niat. Karena sekali lagi, jamak itu sengaja. Jamak itu sengaja. Kalau tidak sengaja, kalau ingat gitu ya, setelah selesai itu namanya qadha nanti. Maka syarat yang kedua, niat mau menjamak sholat asar atau sholat isya saat kita sholat zuhur atau sholat maghrib. Jadi niat jamak pada saat sholat pertama dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Jadi tidak harus saat takbiratul ihram ya. Dengan ya untuk memudahkan dilafazkan silahkan. Yang penting hatinya itu memutuskan. Saat takbiratul ihram Allahu Akbar. Di sini di dalam hati kita punya keputusan. Ya Allah, setelah sholat zuhur ini saya akan sholat asar. Ternyata saat takbiratul ihram kita belum niat. Kita belum pasang keputusan. Kita belum eh, belum punya tekad. Sampai mau salam, misalnya pas lagi sujud dalam hati, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dalam hati, ya Allah, setelah sholat zuhur saya akan sholat asar. Maka insya Allah syarat yang kedua sudah terpenuhi. Sampai sebelum salam. Ya. Selama sholat pertama. Nah, ini tentang niat.
Jadi niat jama itu tidak dilakukan setelah sholat zuhur selesai. Jadi bukan pas mau mengerjakan sholat asarnya, bukan pas mau mengerjakan sholat isyanya, tapi di sholat yang pertama. Kenapa? Karena kita mau menarik waktu yang kedua ke waktu yang pertama. Kita mau mengerjakan asar di zuhur, kita mau mengerjakan maghrib, isya di maghrib, maka di sholat zuhur, ya Allah, saya mau mengumpulkan sholat asar dengan zuhur. Saya mau mengumpulkan sholat isya dengan maghrib yang saat ini sedang saya jalankan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam jamak takdim. Tolong digarisbawahi, dalam jamak takdim. Karena dalam jamak takhir, poin yang ketiga ini lain lagi nanti. Selesai sholat zuhur, langsung sholat asar. Jangan sampai ada jeda terlalu lama. Selesai sholat maghrib, langsung sholat isya. Jangan ada jeda terlalu lama. Berapa batas lamanya? Batas lamanya kalau cukup untuk sholat sunnah rawatib. Gitu. Jadi tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Kalau kita mau jamak, tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur atau setelah maghrib. Kalau kita sudah niat mau jamak setelah zuhur, mau jamak setelah maghrib. Maka para ulama membuat batasan, kalau ternyata, misal sebutlah sholat sunnah 2 rakaat itu 3 menit begitu ya, 3 menit. Kalau jaraknya masih 3 menit, maka jamaknya masih sah. Selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita buka handphone karena dari tadi ada telepon yang bunyi, kita cek ini siapa begitu, WA-nya panjang sekali. Kalau belum 3 menit, maka masih boleh melanjutkan dengan jamak. Masih boleh melanjutkan dengan jamak. 3 menit ini bahasa saya saja ya. Bahasa para ulama itu jarak yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Karena kalau sudah sholat sunnah 2 rakaat, maka tidak ada lagi jamak. Sudah terselang dengan sholat yang lain. Nah kemudian, nah, contoh misalnya begini. Kalau di Masjidil Haram, atau misalnya di masjid sedang ada sholat jenazah. Di masjid sedang ada sholat jenazah. Nah, apakah kita punya kewajiban untuk sholat jenazah berjamaah? Atau kita bisa sholat jenazah sendiri setelah sholat jamaah? Kalau sholat jenazahnya lama, eh, karena harus merapihkan barisan begitu, akan lebih utama, lebih afdol kalau kita nanti sholat jenazahnya setelah selesai sholat jamaah. Tapi ada pengecualian dari para ulama, boleh lama asalkan untuk bersuci. Misal begini, misal ya, dalam mazhab Syafi'i, yang namanya tayamum itu, misalnya sholat zuhur karena nggak ada air kita tayamum. Maka untuk sholat asar, kita itu tayamum lagi. Jadi kalau tayamum tidak bisa digunakan untuk 2 waktu sholat. Zuhur tayamum, asar tayamum lagi. Tapi masalahnya, misal, sholat berjamaah, niat jamak. Sudah diumumkan oleh imam, kita akan jamak. Ternyata selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata pas mau pas mau tayamum, turun hujan atau ada air, maka nggak boleh tayamum, harus wudhu. Nah, pas semuanya wudhu, jarak antara sholat zuhur dengan sholat asar itu jadi lama. Kenapa lama? Karena semuanya wudhu dulu, gitu. Karena semuanya wudhu dulu. Nah, ada pengecualian. Kalau jarak lama itu karena untuk bersuci, misalnya, karena iqomah, ya, bersuci dan iqomah, maka tidak termasuk yang membatalkan jamak
takdimnya untuk bersuci. Ini beberapa contoh-contoh seperti tadi. Misal, contoh, kita sedang sholat zuhur, mau niat jamak. Tiba-tiba, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kaget. Anak kita tadi kemana? Padahal tadi ada di samping kita. Kita cari dulu. Keliling, 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 keliling. Pas ketemu, waduh, sudah 5 menit kita cari. Sudah lebih dari jarak, durasi sholat sunnah. Nah, maka tidak lagi dijamak takdim. Itu karena ukuran lamanya adalah cukup untuk sholat 2 rakaat. Ini tentang syarat jamak yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat, saat takbiratul ihram, sholat yang kedua, masih memiliki uzur. Apa saja uzurnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi ya, sakit, atau masih hujan, atau masih dalam perjalanan. Atau memang masih musim panas, seperti dalam mazhabnya Hambali. Masih ada uzur. Nah, di poin yang keempat ini Bapak Ibu, misal kita akan saat kita mau jamak takdim, selesai sholat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita mau berdiri, ternyata uzurnya sudah tidak ada. Ternyata sudah sehat, ya, atau ternyata sudah sampai ke rumah, Tadi kita sholat jamak di perjalanan, niatnya. Tadi kita sholat jamak di pesawat, misalnya. Kita sholat jamak di helikopter, misalnya. Ternyata pas tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di helipad atas rumah kita. Contoh begitu ya. Sudah sampai di bandara depan rumah kita. Contoh misalnya. Maka kalau takbiratul ihram kedua sudah tidak ada uzurnya, kita sudah tidak lagi dalam perjalanan, maka sholat asarnya itu nanti di waktunya. Sholat asar itu nanti pada waktunya. Kita sholat zuhur nih, dalam perjalanan. Pas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai ke rumah. Padahal tadi pas sholat, kita sudah niat. Kita sudah ingin jamak takdim. Gitu. Tapi pas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah sampai ke depan rumah. Maka tidak boleh takdim lagi. Tidak boleh dijamak takdim lagi. Karena sudah hilang uzurnya. Sakit. Bu, Ibu ini, ya Bapak Ibu mungkin bisa lebih tahu contohnya begitu ya, yang sepertinya bakal kita infus di jam 12:30 dan baru sadar misalnya nanti maghrib. Baru sadar nanti maghrib. Dan anestesi misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai, jadi Bapak atau Ibu pasien sekarang sholat dan sholatnya dijamak. Akhirnya sholat. Pasiennya sholat. Setelah selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak, kata Ibu, Bu, sepertinya tidak jadi hari ini. Disuntik biusnya nggak jadi hari ini. Jadi tidak akan dipingsankan, tidak akan ditidurkan. Maka saat itu juga tidak sholat jamak ya, karena uzurnya sudah hilang. Atau misalnya safar, perjalanan dan hujan. Saya sholat maghrib, Allahu Akbar, hujan turun. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar, hujan berhenti. Pas rakaat yang ketiga, hujan turun lagi. Pas tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas hujan dalam sholat itu saya sudah niat.
saya akan sholat jamak kalau begini ceritanya. Ternyata pas tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berhenti hujannya. Gitu. Salam kedua hujan berhenti, walaupun tadi kita sudah niat untuk jamak takdim, karena uzur hujannya sudah berhenti, maka tidak boleh jamak takdim. Isyaknya tetap dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ini syarat yang keempat. Nah, syarat yang kelima, waktu sholat pertama belum habis. Maksudnya bagaimana? Saya pengen jamak takdim. Tapi ternyata saya jamak takdim zuhurnya jam 3. Pengen jamak takdim, tapi jamak takdimnya jam 3. Gitu. Selesai saya sholat zuhur, pas sholat zuhur niat, saya pengen jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pas selesai sholat zuhur, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Maka tidak ada lagi jamak takdim. Karena sudah habis waktu untuk menarik asar sholat di waktu zuhur. Waktu sholat pertamanya harus belum habis. Harus cukup untuk mengerjakan sholat yang kedua. Harus cukup untuk mengerjakan asar di waktu zuhur atau mengerjakan isya di waktu maghrib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sepertinya eh, ini cukup panjang ya pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang jamak takdim. Kita baru sampai ke syarat jamak takdimnya ya. Belum ke syarat jamak takhir, syarat jamak takdim saat hujan, seperti yang tadi kita sampaikan, kemudian bab qasar dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga saya serahkan dulu mungkin ke Pak Adri bagaimana ahsannya. Silakan Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah surah jazakallah Ustaz. Memang waktunya untuk mengkaji bab fikih ini memang cukup tidak singkat ya waktu yang diperlukannya karena saya sangat yakin sekali tadi para jamaah sekalian sangat menyimak dengan sangat seksama dan juga sangat yakin di dalam pikiran para jamaah itu pasti berseliweran kemana-mana antara berusaha untuk paham dan juga ingin bertanya begitu Ustaz. Cuman memang waktu yang memang tidak cukup pada malam hari ini. Jadi memang kajian ini harus disambung pada episode berikutnya, Ustaz. Namun cukup dipahami tadi disampaikan kondisi-kondisi yang menyebabkan lahirnya sebuah rukhsah keringanan sehingga munculnya hukum sholat jama dan kosor itu sendiri tadi tersampaikan Ustaz. Dan kita baru sampai pada syarat jama takdim. Cuman mungkin Ustaz untuk mengisi waktu sisa sebentar barangkali mohon izin membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ini dari Dr. Suwardi. Nah, kalau kita setelah sholat jamaah takdim asar ke duhur, jamaah takdim asar ditarik ke duhur, bolehkah kita sholat ba'da qobla? Kalau nggak salah setelah sholat asar tidak ada sholat sunat ba'da asar. Mungkin qobla sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi ya, harus berkelanjutan. Mungkin diulang lagi Ustaz Mangga. Terkait sholat qobla dan ba'da ketika kita menjama takdim sholat duhur dengan asar Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada syarat mualah istilahnya kalau di dalam fikih. Mualah itu tadi tidak berjarak antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Antara sholat zuhur dengan sholat asar, kalau takdim. Antara sholat maghrib dengan sholat isya, kalau takdim. Beda kalau takhir. Kalau takhir itu sunnah untuk, maaf, sunnah untuk sesuai urutan dan sunnah untuk berkelanjutan.
Jadi kalau jamak takhir setelah sholat zuhur boleh kita menyelangnya, boleh ada jedanya, walaupun lama. Kemudian setelah itu sholat isya, gitu. Karena memang itu waktunya isya. Karena itu waktunya isya. Karena itu waktunya asar, ya kita sholat zuhur, kemudian diselang, setelah itu sholat asar, gitu. Jadi kalau sholat sunnah antara dua sholat fardu ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diinkludkan gitu, sudah dianggap bahwa selama kita menggabungkan dua sholat, maka sholat sunnah yang ada di antara kedua sholat itu dianggap sudah kita laksanakan. Ini kemudahan yang Allah berikan, sedekah yang Allah sampaikan, sehingga ya kita tidak perlu memperberat diri dengan sesuatu yang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Itu ternyata Dokter Suhadi, jadi keringanan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala juga itu sebuah hal yang luar biasa ya, harus kita syukuri. Kalau misalnya kita masih tambah lagi dengan ibadah yang sunnah, jadi sepertinya bukan rukhsah begitu saja. Jadi kita masih bisa melakukan hal tersebut lebih banyak lagi. Eh, ini banyak sekali Ustaz pertanyaan sebetulnya mungkin. Apalagi tadi juga sebelum masuk kepada bab utama yaitu jamaah dan qasar, tadi dibahas juga sholat adaun dan juga iadah ya, dan juga sholat qadha gitu. Itu luar biasa. Mungkin sebagian dari kita dan saya sendiri juga walaupun pernah mendengar, itu suatu hal yang harus dikaji kembali, karena tadi ternyata ketika kita setelah selesai sholat berjamaah di masjid, katakanlah sholat isya begitu, terus ternyata ketika kita pulang ke rumah, sholat istri kita ingin berjamaah bersama kita, dan kita dibolehkan untuk melaksanakan iadah ya, sholat isya yang kedua mengulang bersama istri kita, begitu saja dibolehkan, tapi tidak harus Ustaz ya. Tidak, Terus yang tidak harus. kedua Ustaz Itu boleh bertanya Ustaz, jadi gimana sodakoh Ustaz? nantinya. Oh, Jadi ya, sodakoh. terkait ini Ustaz, izin terkait sholat yang kodo tadi, kodo juga tadi kan disampaikan bahwa penyebab kodo itu, apakah itu kan harus tidak sengaja Ustaz ya, kalau kodo kodo itu tidak bisa diniatkan. Ketiduran, Kita lupa, atau sengaja menunda-nunda, tetap wajib qadha. kayak memang tadi ada irisan yang memang sedikit menjadi pertanyaan gitu, karena eh, kalau kita meninggal sholat itu kan eh, kalau lupa tidak berdosa Ustaz, dan kita Betul. kodo. Cuman dengan pembahasan ini kan istilahnya apakah memang kembali lagi ke niat barangkali Ustaz ya. Ada nggak apa-apa ketiduran juga Ya. nanti bisa dikodo. Begini, dalam bab salat qadha ada qadha yang berdosa, ada qadha yang memang tidak berdosa gitu. Qadha yang berdosa misalnya gimana? Sengaja meninggalkan sholat, ada Allah Maha Pengampun, kewe tenang begitu. Ini termasuk sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Atau misalnya ya 30 tahun yang lalu atau seminggu yang lalu dia nggak sholat, maka pekan ini dia harus sholat. Itu namanya sholat qadha. Ada sholat qadha yang dosa, ada sholat qadha yang nggak berdosa. Contoh misalnya begini, niatnya mau jamak takhir misalnya ya. Saya mau jamak karena saya sedang perjalanan jamak takhir. Ternyata pas masuk waktu isya kita sudah sampai di rumah. Nah, yang namanya sampai di rumah begitu ya. Sholatnya itu sholat maghribnya kan kita menunda sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya. Tapi pas sampai ke rumah kan sudah tidak ada uzur perjalanan. Kita sudah tidak punya uzur perjalanan. Tapi kita sudah menunda sholat maghrib. Maka sholat maghrib yang kita kerjakan di waktu isya, yang tadi niatnya mau jamak takhir, gitu. Sholat maghribnya jadi sholat qadha.
Kenapa? Kenapa bukan jamak Ustadz? Karena tidak ada uzur safarnya. Karena sudah sampai di rumah. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, misalnya dari Jakarta, mau ke Bandung. Nantilah di kilometer, sepertinya di kilometer 88 nih sudah masuk waktu Isya dari Jakarta. Nantilah saya akan sholat Isyanya di kilometer 88. Ternyata pas masuk waktu Isya, bukan di kilometer 88. Pas kilometer 88 itu masih waktu maghrib ternyata. Kita kebut lagi, ternyata pas masuk waktu maghrib sudah sampai rumah. Nah, kan kalau sudah sampai rumah sudah hilang uzur safarnya. Tapi kita sudah menunda sholat maghribnya. Nah, sholat maghrib yang kita kerjakan di waktu Isya itu bukan sholat jamak, tapi sholat qadha. Cuman qadhanya tidak berdosa gitu. Karena Hmm. tadinya mau jamak takhir, tapi berubah jadi qadha gara-gara uzur safarnya itu sudah hilang. Gitu. Jadi eh, ya seperti itulah ya Oh iya. perbedaan antara qadha dengan jamak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Secara zahir mungkin nampak mirip, padahal eh, berbeda. Artinya ada unsur-unsur yang memang eh, tidak seperti apa namanya Ustaz ya. Tidak seperti saum Ustaz ya. Kalau kode saum itu. Ah, kalau bab kalau ya kalau bab saum nanti nyambungnya Ya. lebih banyak ke kosor sebetulnya karena unsur jarak dalam kosor itu berpengaruh juga ke bolehnya kita untuk berbuka puasa. Kalau boleh kosor, maka boleh buka puasa. Gitu. Wallahu a'lam Ada bishawab. panjang lagi. Izin Ustaz membacakan satu pertanyaan. Tadinya ada satu pertanyaan saya yang saya tanyakan Ustaz. Kalau misalkan ketika kita mau menjama sholat baik takdim maupun takhir, terus berbarengan dengan sholat berjamaah pada saat itu di masjid untuk salah satu waktu sholatnya gitu. Itu Oh, teknisnya bagaimana? Tapi ini Ustaz, izin saya membacakan dari Dokter Mulia dulu. Eh, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf bila sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana kalau saya menjalankan operasi pembedahan, tetapi melewati waktu zuhur dan selesai di waktu asar? Bolehkah dijama takhir? Yang kedua, kalau kita akan bepergian di hari Jumat dan diperkirakan sampai maghrib, bagaimana menggabungkan sholat Jumat dan sholat asar? Wah, menarik. baik. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan. Iya, ini bab fikih itu sebetulnya teorinya sedikit tapi aplikasinya akan banyak. Contohnya akan panjang begitu bahkan bertambah waktu Ini berkembang ini permasalahan. ini pertanyaan pamungkas saja Ustaz. Sudah, silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau bab jamak itu penyebabnya kalau kita gabungkan penyebab bolehnya sholat jamak di beberapa mazhab itu lebih ringan dibandingkan dengan penyebab bolehnya sholat qasar. Nah, seperti pertanyaan Dokter Mulia tadi bahwa eh, masyakoh atau kesulitan ke madorot itu termasuk salah satu yang membolehkan kita untuk jamak. Misal begini ya, saya lagi driving, nyetir. Kemudian, eh, mohon maaf, jalan macet dan saya kebelet pipis. Akhirnya, karena kalau turun buang air malu, karena di jembatan Pasupati misalnya begitu ya, mau turun kelihatan orang, ya sudahlah akhirnya buang air di mobil, di botol, kena ke baju. Saya juga nggak bawa baju ganti, kena najis begitu. Kalau sedang operasi mungkin kena darah dan seterusnya ya. Untuk bersuci, membersihkan tidak memungkinkan. Maka walaupun saya tinggal di Bandung, walaupun saya orang Bandung, walaupun perjalanan ini bukan perjalanan yang jauh, hanya dari kantor ke rumah, tapi kejebak macet dan bajunya kotor, bajunya kena najis, tidak memungkinkan untuk ganti baju, maka boleh untuk meniatkan. Ini nanti ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat untuk jamak takhir? Ada syaratnya. Maka boleh kemudian kita niat sholat maghribnya diakhirkan bersama dengan sholat isya untuk menambah kesempurnaan sholat. Jadi salah satu penyebab
bolehnya dijamak selain yang tadi disampaikan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita merasa bahwa dengan sholat jamak saya bisa lebih sempurna sholatnya. Misal begini ya, misal eh, kalau saya sholat sekarang, kalau saya sekarang nih jam setengah 3 misalnya, atau sekarang ini jam 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 3 kurang 1/4. Kalau saya sholat sekarang, di masjid ini nggak ada orang. Di masjid ini tidak ada orang. Dan saya pengen sholatnya itu berjamaah. Kalau saya nunggu sebentar, datang orang, saya bisa sholatnya berjamaah. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, kemudian meniatkan jamak takhir, supaya bisa berjamaah, supaya bisa berpahala lebih banyak, itu dibolehkan. Nanti syarat-syarat jamak takhirnya kita sebutkan. Maka menjawab pertanyaan yang pertama, kalau operasi kemudian waktu bedahnya dari zuhur sampai asar, boleh ditakhir sholat zuhurnya di waktu asar. Apa saja syaratnya? Saat masuk waktu zuhur, Bapak Ibu sudah meniatkan. Penting ini untuk meniatkan ya. Kenapa? Karena kalau tidak niat nantinya jadi qadha begitu. Kalau tidak niat nantinya jadi qadha. Kapan batas waktu niatnya? Dari masuk waktu zuhur sampai 7 menit terakhir atau sampai 5 menit terakhir. Ustaz, dari mana angka 7 atau 5 menit? 7 atau 5 menit itu adalah waktu yang biasanya kita kerjakan untuk sholat zuhur. Jadi batas terakhir kita meniatkan jamak takhir itu sampai waktu terakhir kita cukup untuk sholat. Nah, bagaimana kalau 1 menit terakhir di waktu zuhur, 2 menit lagi mau asar, kita baru ingat, ya Allah, saya belum niat. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyebutnya dia berdosa walaupun sholatnya tetap sah. Ada yang mengatakan bahwa eh, dia melanjutkan, ya, dan seterusnya karena hukumnya hukum orang yang lupa. Jadi intinya boleh dijamak di waktu asar, boleh ditakhir di waktu yang kedua. Pertanyaan yang kedua tentang sholat Jumat. Nah, dalam madhab Syafi'i, yang namanya Jumat itu hanya boleh untuk mukim. Sholat Jumat itu sholat orang mukim. Sholat Jumat bukan sholat untuk musafir. Syarat sholat Jumat kalau dia mukim. Sementara kita akan bepergian di hari Jumat gitu, dan diperkirakan sampai waktu maghrib. Salah satu yang bisa dilakukan, ini kita mencoba menggabungkan dari beberapa pendapat. Dia ikut sholat, tapi setelah sholat Jumat, kemudian dia melakukan sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur, dia lanjut dengan sholat asar. Lanjut dengan sholat asar. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya begini, dia sholat Jumat, dia sholat di perjalanan, sholat di pesawat, sholat di mobil, sholat di bis, sholat asarnya bisa dilakukan dengan dikosor 2 rakaat. Itu bisa dilakukan begitu ya. Bisa dilakukan dengan sholat 2 rakaat. Jadi bab perjalanan hari Jumat dalam fikih juga termasuk dalam pembahasan yang cukup panjang. Bolehkah kita melakukan perjalanan di hari Jumat, sebelum Jumat, setelah Jumat, dan seterusnya. Ini mungkin Pak Ardi tentang pertanyaan dokter siapa tadi? Dokter Mulia ya. Dokter Mulia, Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silahkan. Baik, Sobat Jazakallah, ini sepertinya kajian pada malam hari ini masih belum puas, Ustaz. Masih banyak pertanyaan sepertinya. Dan para Pasti. jamaah di saat ingin menuliskan pertanyaan atau ingin resen juga mengingat waktu, jadi paham. Karena besok kita harus memasuki lagi aktivitas pekerjaan. Juga para dokter yang hari di sini juga tentu pasien-pasien sudah menunggu nih, ada yang dari subuh pagi segala macam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, Ustaz. Karena nanti akan banyak tadi pertanyaan saya juga, Ustaz. Nanti jawab nanti aja. Ini kalau misalkan saya
salah satunya pas bertepatan berjamaah di masjid bagaimana nih? Mau jamaah takdim, maghribnya pas berjamaah dengan yang di masjid begitu atau takhir. Nah, ke takhir nih pertanyaan nih. Mau jamaah takhir maghrib maghrib dengan isya, tapi di waktu isya pas berjamaah di masjid begitu. Nanti mungkin kita pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Baik Ustaz, syukur Insyaallah. jazakallah atas materi sampai pada malam hari ini. Semoga kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mampu untuk mengamalkan tentunya. Izin sebelum ditutup Ustaz untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا Amin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur jazakallah Ustaz atas doanya. Insya Allah mendengar dan insya Allah akan menjawab doa kita semua. Sekali lagi para jamaah juga terima kasih atas kehadirannya pada kajian online Masjid Asyifa pada malam hari ini dan juga mohon maaf atas kekurangan dan juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah akan tercatat dan semoga Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali pada kajian bersama Ustadz Iksan selanjutnya dan insya Allah akan dibahas lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi bagaimana hukum urgensi memahami fikih terkait dengan sholat jama, sholat qashar yang menjadi tema pada kajian Masjid Asyifa ini. Dan penting untuk kita, seperti tadi juga sampaikan oleh Ustaz, kita harus seimbang, walaupun kita banyak sekali mengkaji bab akidah, tetapi ternyata pada keseharian kita banyak bersinggungan tentu dengan bab fikih ternyata yang diamalkan dalam sehari-hari dan tidak akan pernah lepas dari itu dan semoga pendalaman bab fikih ini semakin membuat kita sempurna dalam keyakinan kita, dalam pengamalan kita dan juga kelak mungkin di saat kita memiliki keluarga, putra keturunan, kitalah yang akan mengajarkan kepada anak kita, kepada istri kita bagaimana panduan-panduan tata cara beribadah kepada Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan wasilahnya adalah saat ini kita perdalam ilmu kita dalam kajian dimanapun. Dan alhamdulillah di Masjid Asyifa, Pondok Dokter Kita Pajajaran sampai saat ini masih fasilitasi kita semua. Semoga menjadi manfaat yang luar biasa untuk kita semua dan juga untuk siapapun yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga menjadi amal soleh dan semoga menjadi kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti tidak hanya berujung kita berkumpul di dalam media majelis ilmu saja, tapi semoga juga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.